Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Nama FPI kembali menjadi perbincangan pasca munculnya testimoni dari teroris yang tertangkap yang menyebut nama Munarman yang berbayat ke ISIS. Menurut keterangan polisi, 19 teroris yang ditangkap tersebut merupakan anggota FPI, sementara Munarman dan juga sejumlah ex-petinggi FPI telah membantah semua tuduhan. Benarkah FPI terafiliasi dengan ISIS atau ini hanya skenario untuk membranding FPI terkait dengan terorisme? Itu yang kemudian akan kita dalami pada malam hari ini dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio semuanya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Pak Soleman Beponto, Kepala BAIS 2011-2013. Ada Pak Aziz Yanuar, kuasa hukum dari ex-FPI. Kemudian ada Pak Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Baik, saya akan mendengarkan dulu pandangan dari Pak Soleman. Pak Soleman, dari isu yang terkait dengan terorisme dan juga FPI ini, dari pandangan Anda, apakah memang seberapa besar sebetulnya possibility ormas seperti FPI ini kemudian dikaitkan dengan terorisme dari melihat fakta-fakta yang ada belakangan? Karena ini kan sebetulnya sudah lama isunya bergulir, tapi kemudian terus berhembus, bahkan juga masih diperbincangkan. Silakan Pak Soleman. Ya, jadi semua probability itu ada. Jadi bisa iya, bisa tidak. Oke. Karena itu nanti semuanya tergantung fakta yang ditemukan. Tapi tentunya orang menyambung ini kan itu tidak terlepas dari kegiatan FPI selama ini. Kegiatan seperti apa, Pak? Selama ini sudah pasti semua melihat di mana FPI ini berkembang menjadi keradikalisme sampai dia dibubarkan. Oke, misalnya Pak Sehingga Soleman. kemungkinan terafiliasi ke salah satu yang disebut tadi itu probabilitas ada. Tinggal nantinya di dalam pembuktiannya di pengadilan data yang ada itu seberapa kuat untuk mendapatkan membuktikan bahwa betul-betul terafiliasi seperti itu. Misalkan dari aliran dana, kan bisa dilihat dari aliran dana itu sudah bisa merupakan salah satu bukti. Itu demikian menurut saya. Oke, Pak Soleman, artinya Anda melihat aliran dana yang kemudian sempat ditelusuri oleh PPATK, ini masih berkaitan, satu tarikan nafas dengan dugaan FPI terlibat terorisme ini, apalagi ada pernyataan-pernyataan dari terduga teroris yang menyatakan anggota FPI, Anda masih melihat itu sebagai satu bagian? Ya, bisa saja itu satu bagian, karena apa yang performance FPI selama ini kan radikalisme itu tidak pernah terlepas dari FPI. Sehingga ketika FPI ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ikutannya tentunya semua semua rekening-rekening yang berhubungan FPI tentunya semuanya akan ditelusuri, akan dilihat dari mana datangnya. Itu otomatis dilakukan. Nah, nanti dari situ akan terlihat dananya disuplai dari mana saja, apa aja yang menyuplai dana. Karena tidak mungkin suplai dana itu tanpa ada baktinya apa. Pasti suplai dana itu akan mengakibatkan baktinya apa atau tuntutan melakukan apa. Itu sudah pasti. Sehingga salah satu bukti saya kira itu adalah aliran dana yang sekarang rekeningnya itu menurut PPATK kan ada sekitar 70 rekening yang sudah dibekukan. Nah, itu dari situ bisa ditelusuri dari mana. Kalau itu ada aliran dana dari sana, ya sangat mungkin. Tinggal dilihat saja hasilnya seperti apa. Baik, saya harus ke Pak Aziz nanti, tapi sebelum ke Pak Aziz, saya ke Pak Soleman lagi. Anda tadi menyebut bisa iya misalnya dilihat dari kegiatan FPI yang berkembang ke radikalisme. Yang seperti apa, kegiatan apa yang kemudian berkembang ke arah radikalisme, Pak Soleman? Saya kira kita sudah lihat saja, saya mengikuti 15 tahun mulai sejak dibentuk. Sejak dibentuk 15 tahun itu FPI tidak pernah lepas dari radikalisme. Bagaimana seakan-akan FPI ini mengganti polisi. Apabila menurut FPI itu tidak cocok, maka mereka akan menyerang. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat sampai terakhir bagaimana kasus Baliho kan di situ. Jadi banyak. Jadi ketika dibubarkan, FPI dibubarkan tentunya tidak tiba-tiba dibubarkan. Tapi kalau intelijen bilang ada antecedent. Jadi ada catatan-catatan kelam
yang melanggar hukum, yang menjurus ke radikalisme itu ada, catatannya itu banyak. Oke. Saya mengikuti 15 tahun mencatat itu sampai saya pensiun. Oke, jadi dari sisi intelijen ada anteseden tadi itu ya, catatan kelam yang Ya, Anda juga betul. perhatikan. Ini harus dijawab juga oleh Pak Aziz. Pak Aziz, sebetulnya bantahan demi bantahan sudah disampaikan terkait dengan dugaan terlibat atau terafiliasi dengan terorisme. Tapi bantahan tersebut tidak serta-merta menyurutkan tudingan itu. Karena juga pekan lalu juga muncul di Lamongan ada pernyataan yang mirip-mirip yang disampaikan bahwa ada terlibat dengan JAD. Bagaimana Anda merespon tudingan itu dan juga apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Soleman bahwa selama ini kegiatan FPI berkembang ke arah radikalisme? Halo? Ya, Pak Aziz, bisa dengar suara saya, Pak Aziz? Jadi begini, yang pertama saya sampaikan dulu bahwa statement-statement dari Bapak tadi itu, kemudian juga beberapa cipta kondisi dari media selama ini ya, belakangan ini itu terkait dengan penggiringan opini besar-besaran untuk melabilisasi FPI terkait dengan terorisme itu adalah hal yang menurut kami hal yang jahat, tidak berperi kemanusiaan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi katanya Pak Sulaiman mengikuti 15 tahun. Saya yakin mungkin yang diikuti keliru gitu kan. Jadi dari tadi kan tidak ada konkret lah seperti itu kan penjelasannya, bahkan menyasar baliho. Pertanyaan kami semua insya Allah, apa urusannya baliho sama radikalisme itu. Kemudian yang kedua terkait dengan fakta-fakta kegiatan FPI, justru kegiatan FPI itu banyak sekali terkait dengan kemanusiaan. Adapun mengenai hal yang tidak sependapat, kita suarakan dengan cara-cara yang konstitusional. Kita judicial review, kemudian kita surati. Apa itu namanya teror? Gitu loh. Kalau misalnya hal tersebut dikatakan teror, lalu kita lucu seperti itu kan. Yang kedua terkait dengan rekening. Ini kalau CNN Indonesia buka rekening dana kemanusiaan lalu ada antah berantah masuk, apa bisa dikatakan ini dana dari teroris juga untuk aksi teroris? Kan seperti itu. Jadi pembuktian yang diopinikan tadi itu sangat berbahaya ya menurut saya. Sama anak bangsa menuduh tanpa dasar, kemudian juga menggiring opini, ini sangat berbahaya saya rasa. Dan seharusnya kemungkinan datanya kurang valid lah seperti itu. Jadi kita sudah jelaskan terkait dengan video dua orang ya, ZA dan AA itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Munarman, kemudian oleh saya juga bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan FPI karena sejak 2005 mereka sudah dibekukan. Jadi masalah mereka mengaku-ngaku terus dikait-kaitkan sama FPI, lalu di sisi lain beberapa pihak mengatakan bahwa itu karena hal tersebut maka benar berarti FPI teroris. Ini lucu gitu loh. Orang sudah dibekukan dari 2005 gitu loh. Kalau misalnya ada pelaku teror mengaku kerja di CNN Indonesia, apa terus CNN-nya begitu saja langsung diberangus? Kan itu tidak benar gitu loh maksud saya. Jadi marilah kita biarkan hukum bekerja seperti itu kan. Kemudian juga kita hentikanlah narasi-narasi yang menyesatkan ini gitu loh. Jadi nggak seharus kita panjang untuk mengikuti penggalangan opini atau cipta kondisi yang kita tahu tujuannya ini adalah untuk memberangus FPI dan yang terkait dengannya. Tapi ya caranya seperti inilah. Itu tidak elegan dan tidak baik lah seperti itu. Itu sih dari saya. Baik, Pak Aziz, siapa yang menurut Anda tengah berupaya untuk memberangus FPI? Sorry, suaranya kurang jelas. Siapa yang Anda maksud tengah memberangus FPI? Tadi kan Anda katakan ini upaya untuk memberangus FPI. Yang jelas pihak-pihak yang tidak suka dengan FPI seperti itu. Dan sekarang kan sudah selesai, FPI sudah bubar. Masih saja dikait-kaitkan dengan apalagi tadi aksi terorisme. Sudah jelas FPI ini organisasi terbuka gitu kan. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. NKRI banget lah seperti itu. Waktu itu ya, itu dibubarkan.
memenuhi aspek-aspek konstitusional jika memang tidak sesuai pendapatnya dengan berlainan pendapat lah seperti itu. Jadi tidak ada tuh jelas bahkan terkait dengan ISIS, Habib Rizik sendiri menyatakan menolak dan menentang ISIS dan segala bentuk terorisme. Lalu ada hal-hal seperti ini menurut saya mengada-ngada dan sudahlah dihentikan sajalah. Ada cara lain lah seperti itu. Jangan seperti ini. Ini tidak sehat. Bersama anak bangsa ini malu kalau dilihat di dunia internasional seperti ini kok berantem sendiri, tuduh-menuduh tanpa bukti. Sekarang SKB itu sendiri keluar, itu kan setelah itu baru ada penggiringan terkait terorisme itu sendiri. Kebalik kan, harusnya dicari dulu gitu kan, settingannya dibuat dulu, data-datanya dicari-cari dulu, di framing demikian rupa, direkayasa, dapat baru dibubarkan. Ini kebalik. Bahkan dulu terus dicari-cari. Baik. Pak Aziz tahan di situ, Pak Soleman tahan di situ. Kita akan ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Tapi setelah break saya akan lanjutkan. Pak Ridwan, kira-kira begini, melihat secara jernih ya, dari aktivitas JAD misalnya, apakah Anda melihat bahwa ada kemungkinan bahwa sel-sel terorisme kemudian masuk ke ormas? Ini kan yang kemudian harus juga kita bahas dan kita lihat secara jernih ya. Itu seperti apa pandangan Anda? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan, bagaimana menurut Anda, apakah kemudian memang ada indikasi jaringan terorisme itu menyusup atau masuk ke ormas-ormas? Silakan. Ya, perekrutan anggota teror itu memang dilakukan oleh JAD, JAK, POJI, ke berbagai macam organisasi. Organisasi apapun terkait dengan gerakan-gerakan seperti itu akan mudah sekali dicari sebagai calon kader mereka. Saya ambil contoh misalnya Bahru Naim. Bahru Naim itu tokoh ISIS yang meninggal di Suriah. Dulu dia aktifnya di Hizbut Tahrir Indonesia di Solo, di sebuah kampus di Solo. Tetapi dia tidak puas dengan Hizbut Tahrir, lalu bertemu dengan Aman Abdurrahman dan direkrut. Lalu disitulah dia berbaiat dengan saat itu namanya Jamaah Tauhid wal Jihad, yang kemudian berbaiat kepada ISIS dan terbang ke Suriah. Termasuk Zainal Ansori yang videonya viral. Itu kan pengakuan dia itu kan bergabung dengan JAD ya. Itu barangkali karena ketidakpuasan dia dengan organisasi lamanya yakni FPI Lamongan. Yang kemudian dari situ dia merasa ada organisasi lain yang menurut dia lebih mengekspresikan sesuai dengan keinginan dan bayangan dia tentang jihad. Nah, karena itu kemudian dia bergabung dengan JAD, berbaiat kepada JAD. Jadi JAD itu menyasar tidak cuma spesifik satu organisasi saja, Mas Renhat, tetapi kepada orang per orang. Bahkan mereka mencari kader itu juga termasuk di dalam penjara. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Oke, dan itu juga bisa termasuk ke banyak organisasi, termasuk FPI misalnya, Pak Ridwan? Iya, betul. Tetapi perlu diingat bahwa JAD itu mensyaratkan loyalitas tunggal. Artinya kalau dia sudah berbaiat kepada JAD, maka dia harus meninggalkan dan melepaskan semua jamaah lain yang pernah dia ikuti. Termasuk misalnya dia dari FPI, ketika dia sudah berbaiat dengan JAD, maka dia harus meninggalkan jamaah lamanya yakni FPI dan berbaiat total kepada JAD dan berbaiat tunggal kepada Khilafah Abu Bakar Al-Baghdadi saat itu ya. Sekarang sudah meninggal diganti dengan Abu Ibrahim Al-Hashimi dari kelompok ISIS. Jadi mereka seperti itu doktrinnya. Baik, Pak Ridwan, ini kan yang paling menyorot pemberitaan dan juga sorotan publik adalah ketika nama Pak Munarman ya disebut-sebut berbaiat begitu. Bahkan dikabarkan ada foto dan lain sebagainya. Meskipun sudah dibantah berkali-kali juga, tadi juga Pak Aziz juga sudah menyampaikan bantahan, sudahlah jangan kemudian menuding sembarangan kira-kira begitu terkait dengan itu. Anda melihat bagaimana ini terkait dengan penyebutan nama Pak Munarman ini? Ya, saya kira memang sebaiknya Mabes Polri segera melakukan pemanggilan Pak Munarman, Bang Munarman sebagai saksi ya, sebagai saksi. Ini saya kira sudah saya diskusikan dengan Bang Aziz di berbagai media, bahkan kayaknya 2 minggu yang lalu dengan Bang Aziz di berbagai media. Sampai hari ini kan setahu saya belum ada itu surat panggilan kepada Pak Munarman sebagai saksi ya. Kalau kemudian ini dibiarkan menjadi perbincangan di media sosial, kemudian perbincangan di media, itu akan terus berlarut-larut tanpa kemudian hukum sebagai panglima.
Jadi saran kami, apalagi Bapak Kapolri ini baru, segera saja dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Karena bagaimanapun juga kan beliau ada di sana, ada videonya. Walaupun itu tahunnya soal tahun 2015 ya. Dari kalau kemudian nanti dipermainkan kanan kiri seperti ini, viral di media sosial, viral di media online, lebih baik ada panglimanya adalah hukum. Jadi biarkan proses hukum yang nanti menentukan. Kalaupun nanti proses hukumnya berjalan, kalau statusnya sebagai saksi, ya saksi. Kalau statusnya misalnya nanti naik menjadi yang lain, ya itu kan tergantung proses yang nanti akan berjalan. Kalau tidak, ini akan terus berlanjut, perdebatan seperti ini, dan memang saya setuju dengan Bang Aziz, publik juga nanti lama-lama akan bosan ya, bukan menjadi pencerahan, tapi justru akan membuat publik menduga bahwa ini permainan isu saja. Gitu. Nah, ini yang harus kita telusuri dan kita dalami agar ini tidak menjadi agar ini menjadi pencerahan, tidak hanya menjadi permainan isu. Pak Soleman, ini kan Anda melihat dalam catatan Anda misalnya, apa yang menguatkan bukti-bukti ke sana, ke arah bahwa ada dugaan terafiliasi tadi itu? Karena kan juga tadi Pak Aziz mengatakan banyak kegiatan FPI yang lain justru sangat pro terhadap NKRI misalnya, itu juga kita lihat bersama-sama. Itu bagaimana Pak Soleman? Ya, saya kira itu bisa-bisa saja dibilang begitu. Kan ya buktinya akhirnya FPI kan dibubarkan. Itu fakta bahwa itu dibubarkan. Lalu sekarang terafiliasi. Nah, kalau terafiliasi, karena ini baru muncul, ya mari kita lihat aja di pengadilan, dibawa aja ke pengadilan Pak Munarman. Kan ini mulainya dengan Pak Munarman. Disebutkan bahwa beliau hadir pada salah satu acara pembayat. Nah, kalau betul-betul seperti itu, ya dipanggil aja sebagai saksi di pengadilan seperti saran tadi. Tapi kalau mau dilihat apa kegiatan FPI yang sebelum ini, kan buktinya dia sudah dibubarkan. Udah selesai, sudah dibubarkan. Selesai kan? Nah, sekarang yang baru, terafiliasi. Pak Munarman, sebenarnya kan Pak Munarman yang muncul namanya. Ya dilihat aja nanti dipanggil Pak Munarman. Baru dilihat lagi kembali kegiatan-kegiatan lama. Apakah ada di situ dari antecedennya bisa dilihat. Ya biarkan nanti pengadilan yang membuktikan. Saya kira begitu aja itu memang. Termasuk ketika ada bukti-bukti foto-foto yang dianggap itu adalah wajah Pak Munarman, ada bendera ISIS di belakangnya, itu kan yang kemudian juga diperbincangkan hingga saat ini. Bagaimana Pak Soleman? Iya, bisa saja. Itu kan nanti akan menjadi bukti. Jadi bukti di pengadilan bahwa Pak Munarman kan bisa bilang, saya kan datang bukan karena bayat, tapi ada kegiatan lain. Kan bisa saja. Tapi yang lain bisa bilang, memang ikut bayat. Jadi daripada nanti debat kusir di luar pengadilan, ya sudah dipanggil aja ke pengadilan, biar jelas. Kan itu akan lebih bagus. Ya tinggal lihat, mari perangnya di sana adalah perang data. Lihat aja apakah benar atau tidak. Supaya ini terselesaikan. Jadi tidak debat kusir, tidak debat di ruang publik, yang bikin rame, karena masing-masing dengan, kan ada orang bilang bahwa sebuah foto itu bisa menghasilkan sejuta bahasa di sana. Tergantung persepsi kita melihat. Jadi persepsi kita melihat bagaimana? Ya kemungkinan, ya sekarang ini banyak melihat iya benar bahwa dia ikut terbayat. Tapi kan dari sana bilang, tidak ada. Nah ini akan terus begitu, tergantung persepsi. Nah, untuk pembuktian itu tentunya di pengadilan. Ya, ini kan proses hukum menjadi panglima kan begitu. Ya, ini kan prosesnya masih berjalan, proses hukumnya. Sambil kita juga melihat dan juga Pak Munarman juga belum dipanggil juga oleh kepolisian, tadi juga disampaikan oleh Pak Ridwan. Tapi Anda pribadi melihat ini seperti apa dugaan keterlibatan misalnya Pak Munarman ini? Apakah dengan apa yang beredar tersebut, pernyataan itu sudah cukup kuat sehingga muncul tudingan itu, Pak Soleman? Begini, pernyataan itu kan muncul karena ada foto. Yang namanya foto itu kan, itu saya bilang tadi, foto itu bisa sejuta bahasa, sejuta arti ada di foto itu. Jadi tergantung kita mau melihat dari mana. Kalau yang melihat negatif, ya jadi negatif. Positif, jadi positif. Nah, untuk sekarang harus di pembuktian. Ya ini memang akibat betapa mudahnya orang mengangkat satu berita ke media kan. Mudah. Jadi foto siapa aja yang hadir di situ kan bisa saja ini mereka ikut terbayat. Kan bisa saja. Nah, untuk pembuktian itu memang ada baiknya secepatnya Pak Munarman dipanggil aja ditanya, karena memang
teroris ini kan dilarang, ada undang-undangnya sudah. Jadi ditanya aja, karena ini boleh dibilang kan keikutsertaan masyarakat atau laporan masyarakat tentang adanya ini. Nah ini bisa ditindaklanjuti sebagai saksi, apa benar, kan bisa ditanya. Nanti di sanalah baru dilihat fakta data yang ada itu apa benar. Kalau bayat apa, apakah ada saya berjanji bersumpahkan seperti itu atau tidak, atau apa. Kan kata bayat itu juga, kalau di depan hukum kan punya apa yang disebut bayat. Apakah ada keluar dari mulut saya berjanji, bersumpah, demi apa, kan patuh dan taat. Nah, kan apakah itu? Ataukah hanya hadir? Ataukah hanya memegang bendera? Itu kan begitu di depan hukum, ada hal yang sangat detail yang harus dipenuhi kalau memang dibilang berbayat. Kan seperti itu. Jadi ke foto seperti itu memang tidak bisa serta-merta, ya benar, ya itu kan sulit. Tapi kalau hanya sebagai kembang-kembang publik, ya siapa aja bisa zaman sekarang. Kan seperti itu. Ya. Beda dengan zaman-zaman dulu. Pak Aziz, Itu Pak, menurut saya. tanggapan dari Anda Pak Aziz? Gimana? Tanggapan dari Anda dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soleman? Ya, kalau terkait foto, saya udah katakan berkali-kali ya. Kalau Bang Reinhardt nih dalam hati, mohon maaf ya Bang Reinhardt ya. Bang Reinhardt di berfoto gitu kan bersama teman-teman di Ragunan kan, ada gorila dan semacamnya. Apa terus kita dapat kata, oh Bang Reinhardt sama mereka? Kan tidak gitu loh. Jadi itu hal yang ironis ya menurut saya, kalau hanya karena foto kemudian dimaknai macam-macam, kemudian sampai ada penudingnya lalu dilibatkan, itu menurut saya mengada-ngada. Sudahlah, yang jelas ini kan SKB keluar gitu kan terkait FPI pembubaran, lalu dicari-cari deh sekarang ini apa ya dasar pembubarannya kan, seperti itu, apa ya dasar pemblokiran rekeningnya ya, apa ya dasar kita untuk membidik sana sini supaya tidak ada ruang untuk front pembela Islam ataupun front pembela Islam yang kemudian ada organisasi lainnya ya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan bentuk lain itu. Seperti itu, sederhana saja buat saya. Jadi ini memang sudah ada desain yang sistematis dan terstruktur, kemudian arahnya itu memang setelah SKB lalu kita cari-cari kesalahannya, kita menduga seperti itu gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini saya tidak mau berpanjang-panjang, sudahi saja seperti itu. Jadi publik pun sudah tahu. Tadi sudah saya jelaskan kalau kita foto sama gorila apa jadi gorila juga. Kan itu menurut saya hal lucu gitu loh. Jadi nggak sesederhana itu permasalahan hukum itu, apalagi di sini terkait tuduhan terorisme. Itu tuduhan yang keji seperti itu loh. Sudah dikatakan berulang kali, bahkan Pak Haji Munarman sudah mengatakan hadirnya beliau perlu menganjurkan hati-hati jangan sampai terpapar radikalisme. Ada videonya seperti itu. Dilihat saja, ngapain repot-repot panggil orang ini segala macam hanya karena kesaksian satu pihak tadi seperti itu loh. Itu banyak ex-anggota FPI ya. Ditanyain aja satu-satu. Masa satu orang lawan 10 kesaksian bisa menang yang satu tadi atau yang dua tadi seperti itu loh. Nggak usah pusing-pusing menurut saya itu. Jadi sudah jelas apa yang dikemukakan oleh Pak Haji Munarman dalam pertemuan di Makassar itu tentang hati-hati jangan sampai kita terpapar radikalisme dan terjebak oleh website-website jihad. Itu kan bagus. Kok malah dilihat kontra sebaliknya, hal tersebut tidak pernah dilihat, terus kita disuruh membuktikan. Ya mereka saja buktikan kalau begitu. Kan ada videonya. Ngapain pakai manggil-manggil orang segala untuk ditanyai segala macam. Saya tanya lagi, saya minta berbuat adil. Kalau beberapa waktu yang lalu ada institusi yang terpapar, ada anggotanya pergi ke Suriah. Apa terus kepala institusi tersebut dipanggil, kemudian level daerahnya juga dipanggil? Kan tidak, selesai di situ, mereka dihukum sudah gitu loh. Apa yang perlu dicari-cari, janganlah seperti itu. Kita udah tahu arahnya dan publik sudah cerdas. Saya ingatkan publik sudah cerdas. Gitu. Tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang nggak mutu kayak tadi itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi sudahi, lalu mari kita fokus permasalahan bangsa ini bukan hal itu. Dan tadi yang memang sudah terpapar terorisme AA dan ZA sudah dihukum juga seperti itu kok. Pak Haji Munarman dan SFPI jelas. Saya tegaskan, saya tekankan bahwa kami ya mereka itu kan itu jelas perlawanan terhadap tindakan-tindakan teror itu sudah kita menentang keras. Kita juga sudah menolak ISIS
kurang apa gitu loh maksudnya. Kalau misalnya dicari-cari segala macam itu menurut saya nggak beradab lah, keji lah gitu. Sudah. Baik. Pak Soleman, ini mungkinkah kalau ini hanya sekedar mencari-cari kesalahan berkaitan dengan munculnya SKB yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz? Ini kan juga tadi Anda mengatakan ini masih mungkin satu kesatuan dengan ketika aliran dana itu dicek dan lain sebagainya. Nah, saya juga akan ke Pak Ridwan. Bagaimana Anda melihat soal kemudian aktivitas terorisme saat ini atau upaya-upaya sel-sel terorisme itu upaya-upaya untuk menjaring dukungan, mencari anggota dan lain sebagainya sampai dengan hari ini. Pandangan Anda seperti apa sebetulnya Pak Ridwan? Terlepas dari polemik terkait dengan tudingan ini terhadap FPI. Kita bahas nanti usai jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Saya langsung ke Bung Ridwan. Bung Ridwan, bagaimana Anda melihat? Tadi kan Pak Soleman mengatakan ini perlu juga kita sama-sama menunggu proses hukum seperti apa. Tapi kata-kata bayat misalnya seperti apa itu, pendefinisian bayat itu sendiri. Bagaimana Anda melihat sel-sel jaringan terorisme yang berkembang hingga saat ini dan upaya-upaya untuk mencari dukungan atau mungkin anggota dari kelompok-kelompok masyarakat misalnya? Ya, hari ini yang paling kuat kan tinggal dua ya. Pertama adalah Jamaah Ansarud Daulah, yang kedua Neo-JI. Yang Jamaah Ansarud Daulah ini memang mereka luar biasa militan karena mereka juga merekrut di dalam penjara. Beberapa kasus pengeboman kita itu dilakukan oleh residivis yang sebenarnya dia ditahan bukan dalam kasus terorisme awalnya. Misalnya dalam kasus bom Tamrin itu pelakunya si Ali itu kan dia masuk di lapas Cipinang karena pencurian motor. Ditahan di Cipinang, dia kenal dengan para teroris JAD yang ditahan di sana. Keluar dari lapas Cipinang justru menjadi pengebom Tamrin. Jadi mereka juga melakukan perekrutan di dalam penjara. Nah, yang kedua adalah sel Neo-JI yang kira-kira sebulan, 1,5 bulan yang lalu dibongkar oleh Densus 88 Mabes Polri di Lampung dan sekitarnya. Yang ternyata di situ ada Zulkarnain yang sudah buron selama hampir 18 tahun. Juga ada Taufik Lapanga yang ahli pembuatan bom, ada bunker di situ, ada senjata-senjata. Nah, itu sisa-sisa jaringannya masih ada. Jadi dua yang besar itu masing-masing punya afiliasi. Yang JAD masih berbaiat kepada Jamaah ISIS, yang Neo-JI baiatnya kepada Tanzim Al-Qaeda yang sekarang dipimpin oleh Syekh Aiman Al-Zawahiri. Nah, saya kembali ke komentar tadi yang disampaikan Mas Aziz ya. Saya kira bukan dalam konteks mengada-ngada justru, tetapi justru Polri itu penting agar menghentikan perdebatan di muka umum seperti ini. Karena Polri ini kan sifatnya dia harusnya netral ya. Polri sebagai institusi penegak hukum, dia adalah bagian dari Dewi Keadilan, dia tutup matanya, siapapun yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah bebas. Artinya dia tidak boleh melihat siapakah yang diperiksa, apa organisasinya, dan apa afiliasinya. Dia harus melihat delik-delik bukti-bukti hukum yang ada. Saya kira beliau sebagai kuasa hukum, ahli hukum pasti memahami itu. Dan beda saya kira antara berfoto di kebun binatang Ragunan dengan hadir dalam forum yang berbaiat kepada ISIS. Itu dua hal yang berbeda sekali. Kalau misalnya saya misalnya berfoto dengan pemain sepak bola, jelas orang akan menganggap ya nggak mungkin kamu pemain bola, kamu kan nggak bisa main bola. Tetapi kalau saya berada dalam lingkungan teroris, maka orang boleh-boleh saja kemudian memeriksa saya, kenapa kamu bergaul dengan teroris? Jangan-jangan kamu juga teroris. Gitu. Beda konteksnya. Tidak bisa kemudian apalagi disamakan dengan gorila, disamakan dengan hewan. Sangat sama sekali menurut saya tidak relevan perbandingan itu. Jadi kita justru membela Pak Munarman sebenarnya dengan cara tunjukkan proses hukumnya bahwa dia memang tidak bersalah, dan ketika itu diputuskan tidak bersalah, dia hanya datang misalnya sebagai pembicara seminar, ya sudah, hentikan semua perdebatan di media sosial. Tidak perlu lagi misalnya kalau misalnya FPI atau FPI diundang melayani media, tidak perlu dilayani kalau itu sudah terjawab secara terbuka di muka hukum gitu. Jadi ini perlu didudukkan seperti itu supaya kemudian publik juga tercerahkan. Oke, jadi kehadiran itu yang kemudian perlu dibuktikan apakah memang ada konteks terlibat dalam jaringan terorisme atau tidak, begitu ya Pak Ridwan? Loh iya, kalau kemudian itu hadirnya adalah nonton K-pop, ya nggak perlu dipanggil. Kan K-pop boleh sah-sah saja. Tetapi ini hadirnya dalam forum Baiat ISIS gitu loh. Forum Baiat ISIS sebuah organisasi yang mengizinkan membunuh orang lain, bahkan sesama muslim. Menusuk
Pak Wiranto, itu pelakunya ISIS itu, BAD dari Banten. Itu organisasi yang berbahaya. Kalau kemudian Anda hadir dalam suatu forum yang umum, bebas, misalnya forum politik, misalnya forum-forum yang bebas, ya silakan-silakan saja, nggak ada masalah. Ini permasalahannya Anda berada dalam kelompok yang kemudian dicap, dilabel sebagai organisasi teroris internasional baik oleh PBB maupun oleh sistem hukum di Indonesia. Gitu loh. Oke, baik. Sebelum ke Bang Aziz lagi, Pak Soleman, mungkinkah ini sebetulnya seperti yang disampaikan juga oleh para eks petinggi FPI, ini skenario saja untuk memberangus FPI misalnya. Tadi juga Bang Aziz sudah sampaikan itu. Apa pandangan Anda, Pak Soleman, terkait dengan itu? Saya kira tidak. Saya kira sama dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Jadi kehadiran Pak Munarman di saat acara pembaikan, di bayat itu memang sudah menjadi pertanyaan besar, apa ikut di situ. Kenapa? Karena Pak Munarman sendiri kan selama ini dikenal dengan FPI, yang FPI dibubarkan karena radikal. Nah, ini kan apakah serupa tapi tak sama? Kan saya bilang serupa tapi tak sama. Nah, apakah dia menjadi sama ketika hadir itu atau hanya serupa? Nah, seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, kalau kehadirannya memang nonton sepak bola, ya lain cerita. Tapi ini masalahnya datang hadir acara yang sedang melaksanakan perbaikan, dibayat di situ hari itu. Nah, kehadirannya apa ikut atau tidak? Nah, itu yang harus nanti dibuktikan. Karena wajar-wajar saja kalau orang semua akan bilang iya ikut, karena itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena latar belakang dengan FPI yang serupa itu tadi bisa jadi serupa tapi tak sama atau menjadi serupa beneran. Nah, itu kan tergantung nanti di pengadilan. Tapi wajar saja kalau orang menilai seperti itu, ya wajar aja. Karena mengikuti perkembangan FPI sampai FPI dibubarkan, kemudian acara itu ada pembayatan, ya bisa tidak. Nah, kalau orang bilang iya, ya hak mereka juga untuk itu. Nah, itu tadi kata Pak Ridwan, untuk supaya jelas Pak Munarman ini, ya cepat dipanggil supaya tidak ribut. Tapi banyak orang sudah pasti akan sama seperti itu. Itu hadir. Kenapa? Karena latar belakangnya beliau itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan kan bisa ya sudah tidak. Bilang sangat memungkinkan. Walaupun 90% tapi masih ada 10% bisa tidak kan? Bisa saja seperti itu. Tapi kemungkinan ada. Nah, sana bilang tidak, ya bisa juga tidak. Nah, di mana nanti? Ya itu tadi di bawah di depan Dewi Hukum itu tadi yang matanya tertutup, ya sudah silakan aja di sana. Nanti di sana apa hasil keputusannya. Kalau diputuskan tidak, ya sudah selesai, tidak usah dilayani lagi. Oke. Ya. Tapi dengan perkembangan sekarang, ya wajar perkembangan itu karena latar belakang dan situasi saat itu. Oke. Begitu. Pak Soleman, yang juga menjadi tanda tanya mungkin bagi sebagian publik adalah ini kan kejadian yang sudah lama ya, di tahun 2015 kalau tidak salah itu kan. Ini kan sudah berlangsung cukup lama, sehingga tidak wajar juga mungkin bagi sebagian orang yang menganggap bahwa ini kok seperti runtutan dari pembubaran, kemudian muncul dugaan teroris, rekening dan lain sebagainya. Apakah memang kerja-kerja intelijen begitu lama, Pak Soleman, dari yang Anda pahami misalnya, dalam waktu untuk merentang waktu yang cukup lama, ini kan setelah bertahun-tahun. Pak, itu kalau kerja intelijen mau cepat itu langsung diambil, langsung kirim balik papan itu kalau cepat-cepatan. Justru ini bagus itu. Dengan adanya itu masih dibawa, ayo kita kirim ke pengadilan, kita lihat perkembangannya. Selama ininya seperti apa. Jangan cepat-cepatan, kalau cepat-cepatan nanti cepat berangkat juga. Ya, justru itu ada waktu, ada pegang waktu untuk melihat. Ya, dilihat. Itu yang saya bilang tadi, ada pencatatan anteseden. Oh, saat itu beliau seperti apa. Ya dilihat, ini dilihat terus. Tidak dibiarkan begitu saja. Atau tidak cepat-cepat diputuskan seperti itu, juga tidak. Kalau nanti maunya cepat-cepat putuskan seperti itu, wah cepat sekali nanti. Itu akan menghasilkan masalah baru. Jadi itu, nah supaya tidak ada masalah baru, walaupun pencatatan itu ada, saya yakin pencatatan itu ada. Nah, tinggal pencatatan ini kan juga harus dibuktikan nanti di depan pengadilan. Apakah pencatatan ini bisa memutuskan bahwa oke, beliau ikut dibayar saat itu atau ikut untuk sama-sama dibayar oleh yang lain. Ya.
Baik, Pak pengikut Soleman. yang lain. Ya mari nanti dilihat di pengadilan. Oke. Tapi data dan orang menyampaikan ya bisa biasa-biasa aja, itu Ya. wajar-wajar saja. Oke. Saya ke Pak Aziz. Pak Aziz, terakhir dari Anda, apakah ini kita sambil kemudian agar tidak menjadi bola liar ya di masyarakat karena sudah menjadi sudah menjadi perbincangan publik, ini kan kita dorong untuk kemudian proses hukumnya berjalan. Artinya sudah siap ya, jika kemudian ini memang masuk ke ranah hukum, akan proses seperti apa dengan bukti-bukti dan penjelasan tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Ridwan dan juga Pak Soleman, ya mari dibuktikan sama-sama, termasuk juga dari pihak Pak Munarman atau mungkin dari para ex-FPI. Ya, jadi begini, Bang Reinhardt, tadi saya ada dua hal yang mau saya sampaikan terkait hal tersebut lanjutan tadi. Yang pertama bahwa tadi Bang Reinhardt juga sudah menjelaskan ya, kenapa baru sekarang dari 2012 sampai 2021 ini. Jadi kita bisa tahu lah bahwa memang ini ada memang sistematis ya desain struktur untuk mencari-cari hal tersebut. Jadi itu. Kemudian kita bisa lihat arahnya banyak yang nggak bersesuaian dengan pihak lain, kemudian dicap radikal, intoleran dan teroris. Ini akan terus berlangsung gitu. Yang belakangan lagi memang banyak isu berkembang Pak Din Samsudin kan. Jadi ini akan terus digaungkan, tujuannya memang kalau saya boleh katakan menyerang Islam melalui ormas-ormas Islam itu sendiri, termasuk FPI dan dalam hal ini Muhammadiyah ya, terkait Pak Din Samsudin. Kemudian selanjutnya kami tadi sudah jelaskan, begitu juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya di media bahwa kehadiran Pak Munarman itu waktu itu menjelaskan strategi counter terorisme supaya tidak terjebak dalam aksi teror itu sendiri. Masalah habis itu selepas itu mereka berfoto atau terlibat lalu tidak bisa jadi dikait-kaitkan ke peristiwa yang sudah lewat, itu maksud saya sebenarnya. Kecuali ya mereka pelaku teror itu setelah itu ketemu dengan Pak Munarman atau FPI atau mereka mengadakan seminar. Sudah jelas mereka tersangka kasus teror, kan seperti itu. Ini kan tidak. Setelah pertemuan atau foto-foto tadi, kemudian mereka terlibat aksi teror, dikait-kaitkan dengan foto yang sebelumnya. Itu yang saya katakan tadi tidak adil dan tidak pada tempatnya. Jadi bukan sesederhana tadi saya samakan dengan gorila, bukan. Maksudnya mereka itu foto-foto itu gitu kan, sebelum aksi teror-teror yang dituduhkan kepada ZA dan AA atau siapalah tadi seperti itu. Itu yang saya mau coba sampaikan. Jadi setelah foto pemaparan dan foto dengan Pak Haji Munarman, mereka kemudian melakukan apapun, masa dikait-kaitkan dengan Pak Munarman, ini tidak adil gitu loh. Nggak seharusnya seperti itu. Masa penegakan hukum mengkait-kaitkan caranya seperti itu. Baik, Pak Aziz. Dua hal yang saya mau coba tegaskan. Siap atau tidak, menurut saya bukan masalah siap atau tidak, tapi penegakan hukum caranya bukan seperti itu. Jadi tidak bisa mengkait-kaitkan. Tadi kecuali setelah mereka melakukan aksi teror berfoto dengan Pak Munarman, masuk akal gitu loh. Masalah habis itu mereka berbaiat, masa urusan Pak Munarman juga atau urusan FPI waktu itu kan nggak logis dan nggak adil gitu loh. Itu yang saya mau coba sampaikan Bang Reinhardt, supaya publik juga melihat adilnya di situ. Ya baik Pak Aziz, tapi siap kalau kemudian nanti Pak Munarman misalnya atau dipanggil oleh pihak kepolisian? Halo, gimana? Ya, tapi kalau kemudian nanti Pak Munarman atau sejumlah petinggi ex-FPI ini dipanggil oleh kepolisian begitu ya, karena ini kan masih bergulir kasusnya, siap untuk datang begitu ya? Saya tidak mau berandai-andai karena mudah-mudahan tidak seperti itu. Isu ini tidak bergulir lah. Cari dengan cara lain lah kalau memang ketidaksesuaian pendapat dengan pihak lain tidak seharusnya diselesaikan dengan radikal. Intoleran, teroris, tidaklah. Cari dengan cara-cara yang elegan. Ini negara demokrasi, negara hukum. Janganlah kita seperti itu terhadap anak bangsa sendiri. Seperti itu yang saya mau coba sampaikan, Bang Reinhardt. Baik, Pak Ridwan, terakhir dari Anda, Pak Ridwan, silakan sekaligus menutup catatan Anda juga seperti apa ini ke depan, sekali lagi agar tidak menjadi perbincangan liar ya oleh masyarakat. Yang pertama saya kira perlu dijelaskan dulu siapa yang dianggap menjalimi umat Islam itu ya. Pemerintahan Pak Jokowi setahu saya tidak ada yang menjalimi umat Islam. Pak Wakil Presiden Yusuf Kala itu bahkan, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu bahkan adalah seorang ulama. Beliau adalah pencetus gerakan wakaf nasional. Dan semua ormas-ormas Islam terlibat di situ. Dakwah Islam di era Pak Jokowi ini terbuka sekali. Anda buka YouTube.
Anda mau cari ustadz apa saja ada. Bahkan channel-channel dari teman-teman Hizbut Tahrir yang sudah dilarang secara hukum masih laris di YouTube. Bayangkan, kalau itu dianggap ada operasi intelijen, sudah musnah semua. Gitu loh. Ini nggak ada operasi intelijen untuk mengganggu gerakan Islam, itu nggak ada. Justru malah di era Pak Jokowi ini berkembang luar biasa. Gitu loh. Apalagi kemudian tadi dikaitkan dengan Pak Din Samsudin, tidak ada hubungannya dengan kasus Bang Munarman ini. Pak Din Samsudin itu dilaporkan oleh alumni ITB tidak dalam konteks radikalisme, tetapi karena beliau adalah seorang ASN yang kemudian dianggap terlalu vokal kepada pemerintah dan sudah dibalas dijawab oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, tidak masalah, tidak akan ada pemeriksaan terhadap Pak Din Samsudin. Jadi teman-teman Muhammadiyah juga sudah dijelaskan seperti itu. Jangan kemudian berlindung dengan seperti itulah. Dihadapi saja, kalau memang tidak bersalah, ya kenapa harus panik gitu loh. Tidak perlu ada kemudian, oh ini menjolimi umat Islam. Siapa yang menjolimi? Gitu loh, kan selama ini dakwah Islam juga berkembang dengan baik. Saya kira begitu saja penutupnya, Mas Renhat. Baik, diskusi yang menarik. Mudah-mudahan ini juga kita lihat ke depan seperti apa prosesnya akan berjalan agar kemudian yang tadi sudah dibahas oleh kita semua ini tidak menjadi praduga-praduga, maka hukum yang akan berbicara. Terima kasih banyak Pak Soleman, terima kasih banyak Pak Ridwan, Pak Aziz Yanuar, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu. Terima kasih.